Happy ya, happy ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Hati citaku semakin mendalam. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum bishem hamasiah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya, Evangelis Abraham Effendi Usman. Saya pada pagi hari ini berada di Bukit Cinta dengan mengayuh sepeda supaya badan tetap sehat dan bersemangat. Firman Tuhan berkata, hati yang gembira bagaikan obat yang mujarab. Bapak Ibu kasih Tuhan, di dalam tubuh jasmani kita ada segumpal daging yang sangat berharga. Ada segumpal daging yang sangat bermakna, yang punya makna yang luas sekali, yang punya makna yang sangat dalam. Daging itu Bapak Ibu berada di sini. Itulah yang namanya hati. Hati ini patut dijaga. Hati perlu dijaga. Kenapa Bapak Ibu? Agar kita selalu berpikiran positif. Agar kita selalu bertutur kata yang lemah lembut, sopan santun, dan rendah hati. Hati ini Bapak Ibu, Alkitab mencatat, jagalah segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancarnya kehidupan. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu, bila ingin kita hidup bahagia, maka harus kita jaga hati. Bila kita ingin hidup kita menderita, tidak perlu jaga hati. Tetapi saya ingin katakan kepada kita semua, jagalah hatimu, karena dari situlah terpancarnya kehidupan. Segala kewaspadaan, sakit penyakit berasal dari hati. Maka dari itu Bapak Ibu, kenapa para mu'alaf itu seperti Ustadz Yahya Waloni, setiap ceramah dia selalu berkata dusta, setiap ceramah dia selalu berkata bohong, setiap ceramah dia selalu menghina agama sebelumnya, menghina Injil, bahkan menghina Tuhan Yesus Kristus. Itu kenapa Bapak Ibu? Karena hatinya belum beres. Kita kembali ke Bible, Alkitab mencatat, jagalah hatimu, karena dari situlah sumber kehidupan, sumber segala-galanya bagi kita di hati Bapak Ibu. Maka dari itu, bila hati mulutnya keluar kata-kata yang kotor, kata-kata dusta, kata-kata yang mencaci maki, kata-kata yang menghina orang lain, menghina agama lain. Itu kenapa? Karena hatinya tidak baik Bapak Ibu. Alkitab juga mencatat, apa yang keluar dari mulutmu itu berasal dari hatimu. Ayo Bapak Ibu, saya mengajak kita semua pada pagi hari ini, tetap jaga hati kita, jaga pikiran, jaga tutur kata, milikilah hati yang baik, lemah lembut, dan akhlak yang mulia. Kenapa Bapak Ibu? Kita belajar daripada apa yang disampaikan oleh Yeshua Hamasiah, Yesus Kristus. Apa katanya? Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kenapa banyak orang yang ngomongnya kasar Bapak Ibu? Karena tidak melihat sosok pribadi Yesus Kristus, Yeshua Hamasiah. Sosok yang begitu lemah lembut, sosok yang begitu ramah, sosok yang begitu penyayang, sosok yang begitu mengasihi. Dan dia mencari jiwa-jiwa untuk dibawa kepada Bapa di surga. Itulah Yesus Kristus, Yeshua Hamasiah. Tidak ada nabi lain Bapak Ibu. Saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi Bapak Ibu semuanya. Pujian yang sangat bisa menguatkan kita semua, terutama sekali saya pribadi Bapak Ibu. Ini pujian yang sangat bagus menurut saya. Pujian yang luar biasa menurut saya. Pujian yang nanti Bapak Ibu bisa melihat pujiannya di mana. Sebentar Bapak Ibu, saya akan nyanyikan sebuah pujian bagi kita semua. Pujian ini Bapak Ibu diciptakan oleh Pendeta Yon Sulyono. Beliau seorang gembala sidang GBI di Denpasar, Bali. Kalau Bapak Ibu ingin melihat bagaimana pujian beliau yang sangat menguatkan kita semua, Bapak Ibu boleh mampir di channel beliau, Yon Sulyono. Subscribe, like, dan komen serta bagikan agar banyak orang melihat pujian tersebut. Bagaimana pujiannya Evangelis? Saya akan nyanyikan Bapak Ibu. Kuasa dalam nama Tuhan Yesus sanggup melepaskan bebanmu. Kuasa dalam nama Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan sakitmu. Haleluya. Ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus
yang lumpuh berjalan, dan yang buta melihat. Ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Yang mati dibangkitkan, kuasa iblis dikalahkan. Ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan sorga dinyatakan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam nama Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, ada kuasa. Di dalam nama Yeshua HaMashiach tidak ada cacian. Di dalam nama Yeshua HaMashiach tidak ada makian. Di dalam nama Yesus Kristus tidak ada hinaan. Tetapi di dalam nama Yesus Kristus ada kuasa, ada penyembuhan, ada pengharapan. Kenapa? Dia adalah Tuhan yang telah mati bagi kita semua. Dia Yesus Kristus yang telah menebus dosa kita di kayu salib. Ketika dia mati, dia bangkit di hari yang ketiga. Setelah itu Bapak Ibu, kita melihat bagaimana Tuhan dimuliakan melalui kebangkitan Yesus Kristus. Sampai sekarang Bapak Ibu, sosok pribadi Yesus Kristus menjadi perbincangan setiap orang, setiap agama suka kepada pribadi Yesus Kristus. Dia tidak suka, tujuan dia ke dunia ini Bapak Ibu hanya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Bukan untuk kawin mengawini, bukan untuk mencari popularitas, tetapi mencari jiwa-jiwa. Maka dari itu Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, ada kuasa di dalam nama Yesus. Dia sanggup melepaskan bebanmu Bapak Ibu. Alkitab mencatat, Yesus Kristus berkata, "Mari datanglah kepadaku, wahai yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan padamu." Kelegaan bagimu. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu alami saat ini? Apa yang Bapak Ibu rasakan saat ini? Sakit penyakitkah? Kelelahankah? Hutang piutangkah? Segala macam persoalan hidup, datang kepada Yesus Kristus Bapak Ibu. Minta ampun kepada Dia, akui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka apa yang menjadi kerinduan Bapak Ibu? Bapak Ibu akan mengalami suatu perubahan yang luar biasa. Akan ada damai, akan ada sukacita, akan ada pengharapan. Karena damai, sukacita dan pengharapan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tidak ada pada nabi lain. Yesus Kristus hanyalah benar-benar jalan satu-satunya menuju ke surga. Tidak ada pada nabi lain. Di dalam nama Yesus ada kuasa. Di dalam nabi yang lain Bapak Ibu tidak ada kuasa. Di dalam nabi A, nabi B, nabi C, nabi D tidak ada kuasa. Kuasa hanya ada di dalam nama Yesus Kristus. Maka dari itu, persoalan apapun yang Bapak Ibu alami, ayo datang kepada Yesus Kristus. Dia yang memberikan segalanya bagi saudara, karena Dia sumber segala-galanya. Dia roh Tuhan sendiri, roh Elohim sendiri yang menjelma menjadi manusia yang sempurna. Maka di dalam diri Yesus tidak ada dosa. Di dalam diri Yesus tidak ada satu manusia pun yang menjumpai kesalahan dan dosanya. Dan di dalam diri Yesus ada kuasa mukjizat segala-galanya. Di dalam nabi-nabi yang lain tidak ada kuasa. Di dalam nabi-nabi yang lain tidak ada satupun kuasa sebagaimana Yesus berkuasa. Nah, mari Bapak Ibu datang kepada Yesus. Dialah juru selamat satu-satunya, juru selamat dunia satu-satunya, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu kasih Tuhan, inilah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ayo kita goes supaya kita sehat, pikiran kita jernih, dan jantung kita tetap sehat dan kuat. Goes Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh Bishem Adonai Yeshua HaMashiach memberkati saudara dan saya. Haleluya. Amin amin.